warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa berada dalam rangkum kasih dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berjumpa dan belajar kembali bersama Suahju Multimedia. Materi ajar kali ini adalah seni tari, memahami tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Adapun indikator capaian kompetensinya adalah mengidentifikasi karakteristik iringan tari tradisional, menganalisis jenis-jenis iringan tari tradisional, menentukan iringan tari yang sesuai dengan tema tarian, dan yang terakhir menganalisis fungsi iringan tari tradisional. Dalam video ini kita akan belajar tentang iringan sebagai unsur pendukung tari tradisional. Mari kita belajar bersama dengan gembira. Meliputi karakteristik iringan tari, jenis-jenis iringan tari tradisional, menentukan jenis iringan tari tradisional, dan menganalisis fungsi iringan tari tradisional. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca deskripsi iringan tari dan menganalisis beberapa gambar atau video tari dengan iringan, siswa dapat merumuskan karakteristik iringan tari tradisional dengan tepat. 2. Setelah mengeksplorasi gerak tari sesuai iringan pada beberapa gambar dan video, siswa dapat menganalisis jenis-jenis iringan yang digunakan dalam tari tradisional dengan benar. 3. Setelah mengkaji beberapa iringan tari pada beberapa gambar atau video, siswa dapat menentukan jenis iringan tari tradisional dengan tepat. Mari mengenal karakteristik iringan tari. Pernahkah kalian menyaksikan pertunjukan tari tradisional? Coba jawab pertanyaan berikut ini. Apakah tarian tersebut menggunakan iringan? Apakah iringan tersebut berasal dari para penari? Ataukah dari suara orang lain selain penari? Apakah pertunjukan itu menggunakan iringan secara langsung atau iringan rekaman? Atau bahkan iringan yang digunakan adalah campuran antara suara penari dan iringan dari alat musik? Supaya lebih memahami tentang iringan tari, mari bersama kita mempelajarinya. 1. Gamelan Jawa. Gamelan adalah seperangkat alat musik dengan nada pentatonik yang terdiri dari kendang, bonang, bonang penerus, demung, saron, peking, kenong, keduk, selentem, gender, gong, gambang, rebab, siter, dan suling. Alat musik gamelan terbuat dari bambu, logam, dan kayu. Gamelan berasal dari bahasa Jawa gamel yang berarti memukul atau menabuh, diikuti akhiran an yang menjadikannya sebagai kata benda. Sedangkan istilah gamelan mempunyai arti sebagai satu kesatuan alat musik yang dimainkan bersama. Penyanyi pria dalam iringan gamelan Jawa biasa disebut sebagai wiraswara, dan penyanyi wanita disebut waranggono atau sinden. Penabuh gamelan Jawa dinamakan wiyogo atau niyogo. Yang kedua, talempong. Talempong merupakan alat musik tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat. Bahannya terbuat dari kuningan. Bentuknya lingkaran berdiameter antara 15 sampai 17,5 cm dan tinggi 8 cm dengan bagian bawah berlubang. Talempong bentuknya menyerupai bonang pada gamelan Jawa. Bunyi yang dihasilkan alat musik ini berasal dari kayu yang dipukulkan pada bagian bundaran di bagian atasnya. Alat musik ini berfungsi untuk mengiringi upacara adat Minang, mengiringi tarian, misalnya tari piring, tari pasambahan, tari payung, dan tari gelombang. Selain itu, juga untuk menyambut tamu istimewa. Awalnya, alat musik khas Minang itu hanya bernada pentatonik. Seiring berjalannya waktu, dikembangkan jenis kreasi baru dengan nada diatonik, sehingga bisa dikolaborasikan dengan alat musik modern. Yang ketiga, alat musik sampi. Alat musik ini memiliki nama yang berbeda-beda untuk beberapa daerah di Kalimantan. Sape merupakan salah satu wujud hasil budaya orang Dayak dalam kehidupan sehari-hari.
Orang Dayak menggunakan alat musiknya sebagai media dalam pelaksanaan upacara-upacara adat dan juga sebagai sarana hiburan. Yang keempat, orkes atau orkestra. Orkes atau orkestra adalah sekelompok musisi yang memainkan alat musik bersama. Mereka biasanya memainkan musik klasik. Orkes yang besar memiliki sekitar 100 orang pemain yang sering disebut dengan orkes simfoni atau orkes filharmoni. Sementara orkes yang kecil hanya memiliki 30 atau 40 orang pemain saja. Jumlah pemain musik bergantung pada alat musik yang mereka mainkan dan besarnya tempat. Musik orkestra menggunakan alat musik modern yang bertangga nada diatonik. Yang kelima, kolaborasi musik. Kolaborasi dalam permainan musik adalah cara memainkan musik dengan menggabungkan beberapa alat musik pentatonik dan alat musik diatonik dalam satu penampilan, sehingga menimbulkan perpaduan bunyi yang harmonis dan indah. Sekarang berkembang di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya, musik campur sari, yakni campuran antara alat musik bertangga nada pentatonik dan alat musik yang bertangga nada diatonik. Iringan tari dibedakan dalam dua bentuk, yaitu pentatonik, merupakan iringan yang bersumber pada alat-alat musik tradisional, dan diatonik yang bersumber pada alat-alat musik modern. Musik tradisional merupakan salah satu jenis musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Artinya, musik tradisional muncul dan dikembangkan di suatu tempat dan menjadi salah satu ciri khas dari tempat tersebut. Ciri dari musik tradisional yang lain adalah jarang diketahui nama penciptanya, sederhana dalam pemakaian notasinya, dan diwariskan secara turun-temurun. Musik tradisional pada umumnya menggunakan tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok yang disebut dengan tangga nada pentatonik. Apa itu musik modern? Dari namanya, kalian pasti sudah bisa menebak bahwa musik modern merupakan musik yang muncul dan berkembang di kalangan masyarakat modern. Musik modern merupakan musik yang muncul setelah zaman klasik. Musik modern memiliki kecenderungan lebih luas dan fleksibel, serta melibatkan banyak sekali instrumen yang sangat beragam. Umumnya, musik modern menggunakan 7 nada pokok yang kita sebut dengan tangga nada diatonik. Jenis-jenis iringan tari tradisional. Ada beberapa jenis iringan yang digunakan dalam tarian tradisional. Mari kita pahami dengan mempelajari, mengamati penjelasan berikut ini. Yang pertama, tari kecak. Tidak seperti tari Bali lainnya yang menggunakan gamelan sebagai musik pengiring, tetapi dalam pementasan tari kecak ini hanya memadukan seni dari suara-suara mulut atau teriakan-teriakan cak-cak kecak, sehingga tari ini disebut tari kecak. Tari ini biasanya disebut sebagai tari cak atau tari api. Tari kecak merupakan tari pertunjukan massal atau hiburan. Tarian ini cenderung sebagai sendera tari, yaitu perpaduan antara seni drama dan tari, karena secara keseluruhan menggambarkan seni peran dari lakon pewayangan, seperti Rama Sinta. Yang kedua, tari aluyen. Tari aluyen yang artinya lagu yang dinyanyikan. Tarian ini adalah tari tradisional yang berfungsi untuk upacara adat. Contoh upacaranya antara lain membangun rumah baru, kebun baru, ataupun yang lainnya. Tari aluyen berasal dari daerah Kabupaten Sorong yang ada di Provinsi Papua Barat. Ketika membawakannya, tarian ini akan dipimpin oleh seorang penari dan diikuti penari-penari pria dan penari wanita. Yang ketiga, tari golek ayun-ayun. Tari golek ayun-ayun merupakan tari klasik khas Yogyakarta yang menceritakan tentang seorang gadis yang beranjak tumbuh dewasa, yang suka berias diri atau bersolek. Tujuan tarian ini adalah untuk menyambut tamu kehormatan dan juga untuk mengisi acara-acara besar di keraton atau istana.
Yang keempat, tari tortor. Tari tortor merupakan sebuah tarian perayaan yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tarian ini berasal dari Batak Toba, Sumatera Utara. Awalnya, tarian ini merupakan sebuah ritual acara seperti upacara kematian, kesembuhan, dan lain sebagainya. Sekarang, fungsi tarian tortor hanya sebagai hiburan, baik dalam acara resmi pemerintahan ataupun acara-acara perkawinan. Gerakan tari tortor seirama dengan iringan yang dimainkan dengan alat-alat musik tradisional seperti gondang, suling, dan trompet Batak. Bentuk iringan tari. Bentuk iringan tari dibedakan menjadi dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Apa itu iringan internal? Iringan yang terbentuk karena gerakan penari itu sendiri, seperti menggunakan tepukan pada bagian tubuh penari, hentakan kaki pada lantai oleh penari, atau bunyi-bunyian lainnya yang dihasilkan dari kostum atau perhiasan yang digunakan oleh penari. Nah, apa itu iringan eksternal? Iringan eksternal adalah bentuk iringan tari yang dilakukan oleh orang lain, bukan oleh penarinya sendiri, baik dengan kata-kata, nyanyian, maupun dengan orkestrasi musik yang lebih lengkap. Iringan dapat menggunakan lagu melalui menyanyi, gamelan, atau melalui musik rekaman. Iringan tari memiliki fungsi antara lain sebagai iringan gerakan tari. Musik dapat dibunyikan secara menghentak, tetapi gerakan yang dilakukan mengalir dan lembut. Yang kedua, sebagai ilustrasi. Iringan menggambarkan suasana yang sedang terjadi dalam sebuah tarian. 3. Sebagai pembangun suasana. Iringan dapat membangun suasana yang ditampilkan sesuai dengan tujuan tarian. Yang keempat, menambah semarak dan dinamisnya tari. 5. Mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari. Yang keenam, pengendali dan pemberi tanda perubahan bentuk gerak. Yang ketujuh, penuntun dan pemberi tanda awal dan akhir sebuah tarian. Iringan tari dipilih dengan tujuan untuk menunjang tarian yang diiringi, baik itu secara ritmis maupun secara emosional. Maka sebuah iringan tari harus dapat menguatkan atau menegaskan makna dari tarian yang diiringi, agar selalu selaras, serasi, seimbang, dan seirama. Berdasarkan materi yang telah kita pelajari tadi, dapat disimpulkan bahwa 1. Iringan merupakan satu kesatuan utuh dengan tari. Iringan pada dasarnya terdiri dari iringan pentatonik berupa alat musik tradisional dan diatonik berupa alat musik modern. 2. Perbedaan alat musik yang digunakan berpengaruh terhadap respons gerak dalam tarian. Ada respons gerak berlawanan dengan iringan dan ada respons gerak sesuai iringan. Respon gerak yang berlawanan dengan iringan adalah respon gerak yang dilakukan dengan gerakan dinamis dan penuh kekuatan, tetapi musik yang digunakan mengalir dan lembut. Sedangkan respon gerak yang sesuai dengan iringan adalah respon gerak yang dilakukan mengikuti dinamika iringan yang digunakan dalam tarian. Iringan tari dapat berasal dari dalam dirinya sendiri atau disebut dengan iringan internal, dan dari luar dirinya disebut iringan eksternal. Dalam sebuah tarian dapat menggunakan iringan eksternal atau internal saja, namun bisa juga menggunakan campuran antara kedua iringan tersebut. 4. Mengenal iringan tari tradisional akan memunculkan sikap cinta budaya negeri sendiri yang kemudian akan turut melestarikan seni tradisional Indonesia. Mari kita jaga dan lestarikan kesenian tradisional sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Setelah mempelajari semua yang sudah diuraikan tadi, cobalah membuat iringan tari sederhana dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tema atau judul tarinya. Yang kedua, usia penari. Yang ketiga, kemampuan berkreasi para siswa. Yang keempat, musik yang ada. Seni bukanlah apa yang kamu lihat, tetapi apa yang orang lain lihat.
dalam karyamu. Selagi kita masih mampu menghela nafas, mari kita berkarya, memaknai hidup kita dengan kebermanfaatan. Selamat berkarya. Terima kasih sudah belajar bersama Swahju Multimedia Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.